Saya live kan YouTubeku dulu supaya orang-orang Indonesia menyaksikan YouTube. betapa Dan saya minta bodohnya agama. Al-Quran. Yang saya minta satu ayat Al-Quran. Enggak, maksudku yang live, saya live kan bahwa dialog ini. Isa Al-Masih atau Yesus Kristus menurut kami itu disalibkan sebagai kehinaan seperti narasi konyolmu itu. Baik. Saya bacakan dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulihim, kami hukum juga mereka karena ucapan tentang Isa disalib aja sudah hukuman. Itu dalil. Oke, saya sudah kasih dalil. Wa qaulihim, kami hukum dia karena ucapan mereka. Udah kehinaan, sudah dihukum. Di ayat yang lain, hisyum fit dunia, kehinaan bagi mereka di dunia. Sudah kujawab. Sekarang pertanyaan saya tolong disentuh sedikit dong. Salib itu rencana iblis. Salib itu rencana iblis. Kenapa Kristen menerima kerja dari rencana iblis? Jawab dong. Sentuh sedikit pertanyaan saya dong. Hargai pertanyaan saya dong. Ya sentuh, kamu memulai narasi. Lagi mengheboh di Indonesia ini, lagi mengheboh antara Edis dengan Bombom. Salib itu rencana iblis. Pertanyaan saya, kenapa Kristen menerima hasil karya iblis? Jawab. Kamu mengatakan bahwa salib itu adalah kehinaan dalam Al-Quran menurut ajaran Islam. Kamu memulai narasi konyol. Saya sudah kasih dalil. Saya sudah kasih dalil. Ya, dalil mana? Tidak ada kaitannya. Saya sudah kasih tentang Nabi Isa alaihissalam. Tentang Nabi Isa alaihissalam. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma sabu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fi lafi syakkin minhu ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'az zann wa ma qatalu yakina. Saya sudah memberikan dalil. Wa qaulihim, karena ucapan mereka bahwa Nabi Isa itu disalib, maka mereka dihukum. Itu kehinaan. Al-Quran surah An-Nisa ayat 157. Sudah kubacakan dalilnya. Jangan banyak congor kau, Saifuddin. Kau mengaku murtad, membodoh-bodohi orang Kristen kau. Sekarang pertanyaan saya kepadamu, kenapa orang Kristen menerima hasil dari kerja iblis? Jawab. Jangan kau cari makan di Islam kamu syulet, kamu keluar Islam mau cari makan di Kristen pun kau syulet, sampai kau bingung. Pertanyaan saya sederhana, kenapa agama Kristen menerima hasil kerja iblis sebagai konsep agama? Jawab. Framing manusia kotor ini, saudara-saudara, yaitu pengikut Nabi Filpedo. Nabi masih mau menghina, sementara agamamu itu adalah agama yang menerima ajaran iblis sampai selama-lamanya. Pertanyaan saya tolong disentuh. Kenapa agama Kristen menerima hasil dari kerja iblis? Kenapa Kristen menerima hasil kerja iblis? Kenapa? Kabur dia. Aduh, kabur Saifuddin. Bukan sebagai patokannya ilmu dan pemahaman dia, tetapi lebih mengedepankan framing gitu. Silakan teman-teman, mungkin ada dari pihak Kristen. Ini Komal Kristen kan ya? Komal Kristen. Ya, betul. Ini Komal Kristen. Iya, silakan Bang. Silakan dinaikkan teman Kristen yang ingin membahas materi ini. Ya, silakan. Saya juga Domba yang agak anu sedikit. Domba. Iya, silakan. Kita tahu bahwa iblis berencana menyalib Yesus. Menurut teman-teman sekalian, apakah iblis ini berhasil merencanakan kejahatan terhadap orang benar Yesus? Oke, coba tunjukkan dalil bahwa penyaliban adalah rencana iblis. Yohanes 13 nomor 2. Oke, itu jelas itu. Ya, silakan.
Izin turun dulu, host. Ya, silakan. Ya, selamat siang. Oke, saya baca ya. Silakan. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Di mana ada kata penyalipan di situ. Oke. Ketika kemudian ada kata khianat, Yudas berkhianat kepada Yesus. Kenapa bisa dia berkhianat? Karena ada rencana imam-imam kepala mahkamah agama untuk menangkap Yesus. Apa tujuannya menangkap? Untuk dibunuh. Di mana itu tertulis? Anda boleh lihat di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Mulai hari itu mereka berencana membunuh Yesus. Saya Mulai tidak saat itu mereka menanyakan berencana pembunuhan, saya menanyakan penyalipan karena itu adalah statement Anda dari awal bahwa penyalipan adalah rencana iblis. Makanya saya tanya di mana dalilnya bahwa penyalipan adalah rencana iblis. Anda memberikan dalil Yohanes 13 ayat 2. Dan saya sudah membaca mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Makanya saya tanya di mana kata penyalipan di situ? Ya, jadi sabar, gini dulu. Ketika kemudian orang-orang orang-orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama ingin melenyapkan Yesus, mereka berunding untuk membunuh Yesus. Mereka mencari di mana Yesus, tapi Yesus kemudian sembunyi di padang gurun Efraim bersama dengan muridnya. Itu tertulis di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Sekarang saya akan terus kejar Anda blunder-blunder Anda. Silakan. Di mana Yesus sembunyi di padang Efraim? Anda baca di dalam Yohanes 11 nomor 54. Baca. Oke, ini yang kedua ya. Ingat yang pertama tadi. Yang pertama sebentar. Yang penting saya akan pegang Yohanes 13 ayat 2 itu yang pertama ya. Silakan, ini akan saya kejar nanti di mana kata penyalipan adalah rencana iblis. Ini Anda belum bisa jawab. Yang kedua, Yesus sembunyi di padang Efraim di mana? Silakan. Anda baca Yohanes 11 Ya, di mana? 54. Yohanes 11 nomor 54. Yohanes 11 ayat Semakin Anda 50. bertanya semakin terang benderang. Oke. Karena semakin Anda memberikan statement, semakin Anda menunjukkan kebohongan Anda. Yang pertama, kita sudah lihat tadi tidak ada perencana penyalipan Yesus. Itu sudah kelihatan kebohongan Anda. Yang kedua, kita baca Yohanes 11 ayat 54. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Di mana di sini Yesus bersembunyi di padang gurun Efraim? Coba Anda lihat. Di mana di sini padang Yesus bersembunyi di padang gurun Efraim? Ketika kemudian Yesus itu mereka sepakat untuk membunuhnya, dalilnya apa? Maka mulai saat itu Yesus ngapain? Yesus menyingkir kemana? Dan Tampil, bukan menyingkir. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah di mana Yesus bersembunyi. Nah, ini kan asumsi Anda. Tidak tampil lagi. Di mana bersembunyi? Itu maksudnya apa? Ya, sekarang ketika kamu ada di panggung tidak tampil lagi, dengan bersembunyi apa definisinya? Yang oke, kamu definisikan dulu bersembunyi. Kalau Anda kamu definisikan dulu bersembunyi. Bersembunyi itu apa? 56 sampai 57. Jangan lari-lari lagi. Makanya ayat-ayat yang kamu kutip kebanyakan bohong. Bersembunyi. Yesus tidak. Saya sudah tunjukkan tadi ketika kamu berkata bahwa salib adalah Panji tidak ada kodam pendaftar. Kamu memang tidak ada kodam pendamping, namun saya lihat kamu orangnya sederhana, Desi.
teman-teman Belajar lagi lebih banyak, lebih sibuk mau belajar. Kelotok sulit palak itu sampai penyok. ini aja. Kemudian mereka dengan 5 dan 14. Kenapa orang Yahudi dulu tuh yang masalah misionaris tuh kau tegur itu misionaris datang ke rumah. Saran saya cuma itu aja. Ya udah kau turun ya, sorry bang ya, kau salah tempat. Ya udah nggak. Ya, buang waktu Ya udah, bang, nggak nanti di apa-apa. bawah banyak tuh. Bang Greg, turunkan aja Lanjut. bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang sudah hadir menyapa, sehat selalu semuanya, berkah selalu. Ki anak rantau siapa nih Oten di bawah. Teman-teman yang Islam sebentar ya, kita lagi cari Oten karena di atas penuh. Nah, anak rantau nih kayaknya Islam. Coba moderator naikin yang Oten, naikin Oten. Kayaknya hostnya agak susah ini. Sulit naikin. naikkan lagi ya? Itu sudah saya naikkan tapi kayaknya sih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi teman-teman. Waalaikumsalam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang Oten mana nih? Coba Oten ketik 3. Oten, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba Oten ketik 3. Oh, ini ada budak nih. Begitu. Makanya sekarang kepenuhan Allah Tritunggal ada di dalam secara jasmania berdiam. Alam jadi enak gitu. Enggak, takutnya nanti bang, apa itu? Apa takut apa? Hitam. Iyalah harus bersih. Makanya saya besok Dia tidak berdosa. Maka dari situ kita lihat kalau Allah menurut maksud dan rencana ini adalah rencana penyalipan. Kenapa saat penyalipan itu ada kematian? Kenapa Allah membangkitkan? Allah yang mematikan, Allah yang membangkitkan. Allah main sandiwara demi keselamatan? Enggak. Membuktikan bahwa sekalipun kematian yang direka-rekakan dari yang jahat itu tidak akan menyengsarakan kita dalam dunia maut. Tetapi Allah membangkitkan kita dalam dunia maut. Karena kutuk dosa itu adalah maut. Yang dikalahkan bukan kematiannya, yang dikalahkan mautnya. Ya. Kalau Allah mematikan, kok kejam sekali Allah. Di sini kalau rencananya adalah rencana penyalipan, ya berarti Allah berencana membun-bun. Sudah jelas begini, ayat 25-nya, ayat 25-nya sebentar teman-teman, saya berharap jangan diperpanjang lagi. Mau di framing bahwa itu rencana iblis, tapi faktanya kan Yesus itu bangkit. Ya, dia itu memberikan nyawanya dan mengambilnya kembali karena dia sebagai Allah, maka dikutukan Allah membangkitkan karena Yesus itu adalah naturnya ya sebagai Allah ya dalam keesaan yaitu Sang Firman itu membangkitkan dirinya ya sehingga dia hidup begitu. Yang penting itu kehidupan bukan kemetongannya. Jadi teman-teman jangan mau digeserkan untuk ribut soal ini ya, apakah itu rencana iblis atau rencana Bapa? Kalau begitu rencana iblis dong, tapi buktinya kan bangkit. Betul nggak teman-teman? Buktinya kan bangkit. Dan kebangkitan itulah yang tidak dimiliki oleh sebelah. Begitu teman-teman. Ya, mau framing itu rencana iblis. Sebentar teman-teman, ya sama-sama. Teman-teman, walaupun itu di framing itu rencana iblis, tapi faktanya Yesus itu bangkit dan itulah kemenangan, teman-teman.
Ya, Jadi jangan pernah mau diadu domba sama si Ucup ya. juga Pak untuk pengertian penyalipan Iya, itu sangat penting. benar. Sudah saya Tapi jelaskan jangan semua. sampai kita jadi kubu-kubuan. Gini maksud saya. Penting iya, tapi jangan sampai kita kubu-kubuan. Gitu maksud saya. Ini Ya, yang jadi- saya suka. Jadi gara-gara ini jadi kubu-kubuan kan. Ya, tidak ada. Kalau saya pribadi, Prof ya, Pak Jason ya, saya pribadi tidak mau istilahnya kubu mengubu. Ya, tidak ada. Ya, komitmen awal buka ruang memberitakan Injil. Oke, ini Juma Asli ini. Selamat siang Bang Juma. Siang, saudara Ya. Golden. Ya. Siapa ini? Saudara Dehen. Ya, Ya. ini tema menarik ini. Ya. Oke. Ya, silakan. Saya Bang. boleh bernarasi? Oke, baik. Jadi kalau saya membaca di dalam Bible ya, terkait dengan orang-orang yang ingin membunuh Yesus itu, semuanya berada di kubu iblis. Bahkan Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Orang yang Yesus katakan iblis bapakmu itu orang yang ngapain? Orang yang ingin membunuhnya. Yohanes 8:37 sampai nomor 44. Mereka datang ingin membunuh Yesus. Yesus mengatakan, kenapa kau ingin membunuhku? Karena iblislah yang menjadi bapakmu. Berarti keinginan iblis adalah membunuh Yesus. Endingnya penyaliban. Berarti penyaliban ini adalah keinginan iblis. Berarti salib cukup, Bang Zuma. adalah karya iblis. Begitu, silakan. Oke, saya akan menjawabnya karena dia adalah lawan diskusi saya ya. Sering jadi lawan diskusi saya. Izin teman-teman ya. Oke, Bang Zuma. Ya, silakan, Bang. Apakah Kristus dibangkitkan? Di Kristus itu bangkit atau enggak? Kalau terkait dengan Sebentar Pak, kebangkitan jangan terbawa itu narasi Pak. cerita yang berbeda. Tenang. Sebentar Bang Zuma, maaf Saya saya potong. harus tahu endingnya dulu. Tenang Pak. Iya, memang harus. Itu bernarasi, bebas. Bang Golden. Tenang. Mohon Jangan izin, terbawa Bang narasi Golden. Anda sendiri. Pak Prof, Iya, jangan terbawa narasi Anda sendiri ketika Zuma datang ke sini. Enggak, tenang Bang Golden Man. Kita percaya kepada Tuhan. Tenang Bang Golden, tenang. Ini saya nih. Iya, percayakan kepada saudara. Ini profesor, percayakan kepada Bang profesor. Golden, tenang. Ya. Kalau Tuhan mengendaki ya, tenang ya. Gini, Bang Zuma. Kristus dibangkitkan enggak? Kan Bang Zuma itu memakai dalil-dalil dari Alkitab atau dari PB. Karena ini kan ranah Kristen. Bang Zuma membaca kalau Kristus itu dibangkitkan atau tidak? Iya, memang Kristus dibangkitkan, betul. Amin. Saya percaya itu. Amin. Iya. Amin. Karena Teman-teman Yesus catat ya, memang Bang Zuma mengatakan- percaya Kristus bangkit. percaya bahwa Iya. Kristus dibangkitkan. Oke. Amin. Iya, Itu yang betul. penting endingnya. Kristus percaya. Bang Zuma Kalau gitu percaya jangan Kristus dibahas bangkit. lagi. Prof, Oke, nggak usah jadi- dibahas tentang jadi, penyalibannya. kenapa Tadi Kristus seperti itu narasi. bangkit? Teman-teman rekamannya Kenapa ya, sebarkan Kristus ya, itu Bang Zuma bangkit? percaya Kristus itu bangkit ya. Terima kasih Bang Zuma. Kenapa Kristus bernarasi ya? Kenapa? Nggak apa-apa. Tenang. Kenapa Kristus itu bangkit? Teman-teman satu-satu ya teman-teman. Jangan panik, santai. Ya, satu-satu ya teman-teman. Kenapa Kristus itu bangkit? Karena Yesus sudah menubuatkan iblis akan keluar dari tanah. Itu kata Yesus. Bunga di mana? Maka Itu, Bang iblis Zuma. keluar. Ya, Dalilnya Kristus menubuatkan. Ya, Yesus menubuatkan iblis akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Sebentar. Dari tanah itu di mana? Sebentar. Jangan di framing. Oke, Tunjukkan baik. ayatnya. Bang Zuma berkata bahwa Baik, iblis akan baik. keluar dari tanah. Jangan di mute, santai aja. Ya, jangan di mute. Satu-satu. Jangan di mute, santai aja. Satu-satu ya. Oke. Lanjut. Coba Anda lihat dulu di dalam kitab Yesaya 14 nomor 13 Yesaya sampai nomor 14. 15. Yesaya 14 ya, Yesaya Ya. 14. Kita buka Yesaya Ya, 14. dibuka dan dibaca. Yesaya 14 ayat berapa? Ayat 14-15. 14-15. Di mana situ Ya. dikatakan Kristus berkata seperti itu?
Sabar dulu. Nanti ucapan Yesusnya nanti akan saya tunjukkan. Oke. Tolong baca bukakan, dulu. Pak Den. Tolong Oke, bukakan. saya baca dulu. Tolong bukakan. Oke, saya bantu. buka ya, saya buka. Iya, makasih ya teman-teman. Saya Pak Ya. Den. Saya bantu buka ya. Saya jadi saya hanya buka ini ya. Jadi teman-teman biar kondusif Ya. Iya. Oke. Ayat 14 dan 15 Yesaya. Siap. Oke, 14, 15. Saya bantu baca di sini ya. Yesaya 14 ayat 14 sampai 15 ya Bang Yuma ya. Nah, di Siap, sini siap. dikatakan, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Ayat yang ke-15. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Oke, siapa itu? Tenang, Siapa tenang, itu Bang yang Zuma, dilemparkan? tenang. Pertanggungjawabkan dulu di mana iblis kata Baik. Yesus keluar dari Silakan. kubur, di mana? Ini akui dulu bahwa iblis Di mana? dilemparkan ke alam Tolong kubur. Akui dulu. pertanggungjawabkan dulu. Iya, setelah ini akui dulu bahwa ini Di mana iblis dilemparkan ke alam kubur. Bang Zuma, Itu dalilnya. saya tidak mau Itu mengakuinya, dalil. Bang Zuma sendiri Ini baca ini yang dibaca tadi bahwa apa? iblis itu keluar dari dalam tanah. Bang Oke, tunggu dulu. Zuma Ini berkata akui dulu. bahwa iblis keluar dari dalam tanah. Akui dulu bahwa ini iblis Bang masuk ke Zuma tanah. berkata, kata Yesus, Bang Zuma berkata, Iya. kata Yesus, Iya, habis ini iblis saya keluar dari tunjukkan dalam dalilnya. tanah. Habis ini. Oke, tenang. Iya. Habis ini akui dulu. Gantian Apakah betul Yesaya 14 mengatakan iblis turun ke kubur? Oh, sebentar. Akui dulu. Pak Den, Akui dulu. Habis itu saya tunjukkan dalilnya Yesus mengatakan itu. Akui dulu. Bang. Benarkah Suruh iblis gimana? dilemparkan ke alam kubur? Ya, ini Maksudnya? Yesaya 14 benar. Enggak, tenang. Tolong. Saya bicara. Pak Tidak usah di-mute. Dehen, tolong di-mute dulu Pak Den. Pak Dehen yang mute sendiri Pak Den. Pak Dehen doubling Pak Dehen. Oh iya, sorry. Ya, Pak Den. jadi akui dulu bahwa dalil ini menerangkan ke kita kalau iblis itu dilemparkan ke alam kubur, ke dunia dunia orang mati. Saya Betul tidak nggak? mau mengakui di sini tertulis diturunkan, jadi ini apa? bukan dilemparkan. Diturunkan, bukan dilemparkan. Iya, diturunkan berarti iblisnya di Ya, mana? saya Iblisnya berada mengakui di mana? di Yesaya 14 bahwa iblis akan Di dalam kubur. diturunkan Di dalam ke kubur. dunia orang mati. Dan itu di liang kubur. Diturunkan, dalam bukan kubur. dilemparkan. Oke, Iya, sekarang berarti tolong berarti ada di alam kubur. Gimana? Berarti dia di alam kubur kan? Berarti dia di alam Siapa? kubur kan iblisnya? Kalau kamu berbicara bahwa alam kubur, alam ini, alam goib atau liang goib berarti sama. Sebentar, alam goib, alam Kubur itu sudah sangat bisa diubah jelas. menjadi liang. Bentar lagi intinya di situ di liang kubur. Liang, Di liang jadi kubur menurut tertulis Anda, nggak? liang Iya, itu terus alam. poinnya apa Juma? Poinmu apa sih dari sini? Oke. Ya, iblisnya Setelah ada di kamu liang kubur menunjukkan kan? Ini kan. Tolong tunjukkan saya dalil bahwa Yesus berkata iblis akan keluar dari alam kubur. Oke, baik. Sekarang Dari Anda dalam baca tanah, Yohanes kan kamu bilang seperti itu kan? 12:31. Iya. Yohanes 12:31 Anda sudah tolong akui bukakan, bahwa Pak. iblisnya di dalam tanah. Yohanes 12 nomor ya, kamu tadi bilang 31. bahwa iblis akan keluar dari dalam tanah. Nah, Yohanes berapa? Kita buka Iya. sama-sama ya. Yohanes 12:31, Bang. 12 12 nomor 31. nomor 31. Yohanes 12 ayat 31. Yuk. Ya. Ini kalimatnya keluar dari kubur tadi ya. Sebentar. Ya. Kita buka bantunya. Nih, itu ya. Ya. Oke, kita baca ya Yohanes 12 ayat 31. Ini tulisan saya perkataan Yesus. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Tuh.
Di mana di situ dari kubur? Di mana di situ dari tanah? Oke. Tadi iblisnya dilempar ke dalam kubur. Ketika dia dilempar keluar dari mana? Coba pakai nalar. Dari dunia. Kalau di situ jelas loh, di situ tertulis penguasa dari dunia. loh. Di situ tertulis penguasa dunia loh ya. Iblisnya tadi di liang kubur. Ketika Nih ya, coba. Ini kan jelas ya cuma ya. Di situ kan jelas tertulis sekarang juga penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Lokasi yang disebutkan di situ tuh dunia gitu loh. Sekarang gini deh. Coba kamu dari tadi mau nanya mulu. Kamu berani nggak ditanya nih sama saya? Berani nggak kamu ditanya sama saya? Ya, kalau saya pakai kitab fisik nih. Coba dibesarin. Oke, point of view-nya sebentar Bro Bevan. Point of view-nya bahwa kamu sudah terbukti memelintir ayat Alkitab bahwa di situ hanya tertulis keluar, tapi dengan asumsi kamu bahwa di situ keluar dari kubur. Padahal jelas kami menyebutkan bahwa di situ penguasa dunia, bukan penguasa kubur. Ya, jelas ya. Anda di sini adalah memelintir firman. Sekarang ganti tanya Bro Bevan, silakan. Oke, ini kan temanya tentang iblis ya. Jadi saya bawa kitab Islam ya. Ini tafsir Qurtubi jilid 18. Nih ada ISBN-nya. Penguasa dunia menurut sabar. Jangan tanya mulu dong. Dan dia nanya. Loh, kan kamu udah ditanya, kamu udah bertanya. Ini berbicara mengenai salib. Kenapa Anda sudah akui? Apakah Anda sudah akui? Kenapa bahwasanya Kenapa takut? Bukan. Yang ya udah, gantian ngomongnya. Anda tadi sudah ngomong, sudah saya jelaskan. Sekarang yang dijelaskan sekarang ini ditanya? adalah mengenai penyaliban itu karya iblis atau karya Tuhan yang diributkan sekarang itu. Oh iya, justru iblis yang berkarya ke orang Islam nih. Dengar. Gantian ngomongnya. Saya bacain dengan dalil yang ada di Yohanes 12 nomor 31 itu. Yang bertugas menggoda para nabi. Dialah yang datang ke Muhammad. Dilemparkan keluar. Iblis dilemparkan harusnya keluar dari kalian mana? Berterima kasih kepada si putih, bala tentara setan yang datang ke Muhammad dalam bentuk Jibril. Ya, guna menyampaikan bisikan-bisikan kepada beliau dalam bentuk wahyu. Iblis dilemparkan dari Sebentar. Ini yang datang Pak ke Den, tolong Muhammad. dicabut semua moderatornya Pak Den. Ini Pak Den, tolong dicabut dulu semua moderatornya. menurut Yesus ini tertulis dari mana? Ini tertulis Aku dulu. Iblis dilemparkan dari mana? Ayo. Hei. Ini Dari mana-mana. Iblis kenapa kamu takut ditanya? Aku ditanya. Nabimu didatangi sama siapa? Iblis dilempar Sama si keluar putih. dari mana? Siapa si putih? Teman-teman, Iblis dilempar keluar dari mana? Itu dulu selesaikan. Lo udah dijawab, dilemparkan dari dunia, udah jelas. Nih, teman-teman, kasih datanya. Yang dimaksud Kasih datanya. Ini udah jelas. Ayo. Ini saya jawab kamu ya. Sekarang saya jawab kamu. Kamu diam. Nih. Yohanes 12 ayat 31 yang kamu bilang. Sekarang berlangsung penghakiman di atas dunia. Paham ya dunia ya? Sekarang juga penguasa di mana nih? Dunia akan dilemparkan keluar dari mana? Keluar dunia. Keluar dunia. Di mana tadi? Dunia yang dimaksud di sini bumi atau bukan? Ini dunia. Sekarang kamu jawab. Iblisnya dilemparkan Muhammad didatangi sama si putih, dikasih wahyu. Jelasin. Tunggu. Jelasin. Oh, nanya mulu. Nanya mulu. Loh, nggak berani kalau ditanya. Nggak berani ditanya. Dengar. Dunia saya udah di jawab, situ. ini pakai data. Dunia di situ. Udah pakai data. Sekarang kau jawab. Dunia di situ. Si putih yang datangi Muhammad. Yunaninya apa? Si putih yang datangi. Bahasanya G. Nggak berani ditanya. Ini bahasa teman-teman. Yunani G. Kualitasnya. G itu artinya Tadi. Ada yang ngurungin moderator, nggak apa-apa moderator ya. Selama masih bisa diatasi, jangan diturunin. Teman-teman moderator Ya, maka dari itu saya bilang tadi cabut semua moderatornya gitu loh. Jadi Ya, sudah point of view-nya adalah Zuma tadi berstatement dan sudah direkam bahwa dia memelintir ayat tentang ketika bahwa iblis itu keluar dari dalam tanah. Itu. Lalu saya meminta untuk menunjukkan ayatnya, ternyata dia memelintir ayat Alkitab. Silakan Bro Bevan, dilanjut. Tidak mau masuk Kristen.
Mamaku yang suka bikin sayur urap. Orang ke surga Aku Yesus adalah yang bukan? awal dan yang akhir katanya. Sebentar, Dia Tuhan. sebentar, yang menentukan orang untuk masuk ke surga Yesus. Di novel itu nggak ada bang. Gimana sih abang ini? Itulah standar mereka. Mereka nggak bisa menjawab tidak hadisnya. ada ya malaikat waroka binofal itu nggak ada bang, nggak ada. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Standar mereka menjawab. Jadi pertanyaannya, Mereka sendiri. dari mana waroka itu tahu bahwa itu namus gitu ya? Begitu. Iya, bang. Ya. Stop dulu bang. Stop dulu. Perusahaan ketawa kayaknya nggak punya pil anti ketawa ini. Di mana cari pil anti ketawa, ada nggak ya? Itulah standar mereka. Misalnya kita ambil sendiri. dari mana waroka tahu namus ya? Oke. Jadi perlu diketahui waroka ini Kristen, dan Kristen orang Arab itu dia tahu bahasa asli dari kitabnya. Nasrani. Kan kutanya siapa tadi waroka binofal, kan kutanya kan. Lanjut bang Kores. Ya, jadi karena waroka ini orang Kristen, dan orang Kristen itu ketika ngomong kadang ada sok taunya, kadang enggak gitu. Nah, dari mana si waroka ini tahu namus? Sekarang silahkan dibuka Yohanes 1:17. Yohanes 1:17, kalau bahasa Indonesianya, kenapa diambilnya Bible? Enggak ada kaitan loh. Kan waroka orang Kristen, waroka kan Kristen dia. Woi, Panglima, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hadis loh. Hadis. Lah iya, terus dari mana taunya waroka yang Kristen itu kan? Kenapa kalian ngemis-ngemis Bible? Ini warokanya Kristen atau Hindu? Enggak bang, tadi dia bilang waroka Quran, jawab pakainya hadis, bukan pakai Bible. Nah, sekarang kita lihat sini. Nah, mati dia di sini. Kalian nggak pede dengan kita. Mati dia di sini, mati dia. Nih, perhatikan di sini. Yohanes 1:17, bahasa Yunaninya untuk kata hukum apa ini? Apa ini bahasa Yunaninya untuk hukum? Nggak ada kaitannya. Biar selamat datang di kebenaran, Kristen Indonesia, bodoh Yunani. Bodoh Yunani dia. Satu agama lu diludahin sama waroka bin Naufal. Namus itu dalam bahasa Indonesianya hukum, karena namus berasal dari bahasa Yunani. Tuh. Mati dia. Pecat ternyata lu pecat. Nggak ngerti bahasa Yunani dia, pecat dia. Silakan Bang Rima dimakan. Assalamualaikum Gurunda. Standar mereka menjawab hadis mereka sendiri begitu. Gimana orang bisa percaya? Jadi di dalam kaidah hadits, bagaimana kalian dalam kaidah meyakinkan hadits orang untuk percaya suara saya kedengaran nggak? Islam? Kedengaran abang, kedengaran. Saya mute dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Masya Allah. Iya, hadisnya mengatakan an-namus. Sedangkan kalau Anda melihat di dalam Kisah Para Rasul 7, Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang Jumat di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai dan nenek moyang kita, dan dialah yang menerima firman yang hidup untuk menyampaikan kepadaku. Nah, di situ dikatakan adanya kata namus. Namus inilah yang mengajarkan kemudian hukum Torah. Jadi namus itu artinya hukum. Oke, jelas ya. Nah, waraka mengatakan yang datang kepadanya adalah namus. Namus ini yang datang kepada Nabi Musa, yang menghantarkan hukum-hukum Torah kepadanya. Jadi, kalau yang ditemukan di dalam kitab saudara, di Kisah Para Rasul 7, data selanjutnya 53,
kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, bagaimana dia akan bisa tetapi tahu? kamu Dia tidak tidak menuruti. melihat. Nah, sekarang dengarkan. Hukum Taurat yang dijelaskan di dalam Kisah Para Rasul 7 nomor 53 itu ternyata adalah nomos atau namus. Ayo. Dan yang datang kepada Nabi Musa itu adalah namus. Yang datang kepada Nabi Muhammad juga namus. Sama-sama membawa hukum. Selesai. Oke? Anda lihat lagi. Kita kasih referensi lagi. Di dalam Ulangan 4 nomor 44 dalam bahasa Ibrani. Pesot hatora nomos. Asero sam Mose lefnei bnei Israel. Dalam bahasa Yunani, autos tonomos hon repeto Moses enepion homin Israel. Jelas itu. Di dalam Bukhari 3141 yang Anda bawa itu, di situ ada tertulis faqala waraka hanamus. Waraka berkatakan hanamus. Musa mengatakan di dalam Pesot diterangkan dalam Ulangan 4 nomor 44. Pesot hatora namus. Torah namus. Kemudian dalam Yunaninya autos honomos. Falaka waraka hanamus. Berarti yang datang kepada Nabi Musa adalah namus, yang datang kepada Nabi Muhammad adalah namus. Sama. Dah, selesai. Belum tikar. Oke, sudah ya. Jadi kafe sampai ibadahnya. Dah. Udah ya. Dah. Bagaimana mungkin dia bisa tahu itu namus sedangkan dia tidak melihat? Sedangkan Muhammad dia itu ahli kitab. Tidak tahu siapa yang dia ahli jumpa. kitab. Di dalam dia itu ahli kitab. itu. Sekarang bukan di situ permasalahannya. Permasalahannya bukan di situ. Mana itu? Permasalahannya bukan di situ. Anda akui tidak bahwa yang tertulis. Masalahnya Warka bin Nawfal nggak tahu. Sekarang anda akui tidak. Lebih parah kalau Anda yang melek mata, Anda tidak tahu. Waraka tidak tahu, buta. Maklum, Anda buta kak? Enggak kan? Sekarang permasalahannya adalah di Kisah Para Rasul 53, di situ yang mengajarkan Torah adalah namus. Ikan lucu orang ini. Sama-sama. Kisah Para Rasul 53 itu yang mengajarkan Taurat namus. Bagaimana mungkin dia tahu itu namus? Buktinya dia tahu. Gimana buktinya? Lah, Anda kan membawa hadis tadi yang kalian menjawab hadis itu kan? Bagaimana mungkin orang percaya kalian menjawab hadis ini hanya gitu-gitu aja? Kamu itu gila, akibat kau percaya dari iblis yang keluar dari tanah, kau gila. Waraka kau katakan buta, tapi Waraka tahu. Sekarang kitabmu. Diam dulu. Menyembah makhluk kuburan. Gantian dulu, Bang. Diam dulu. Makhluk kuburan, kau diam. Diam dulu. Habis itu kau bicara sampai habis mulutmu pun boleh. Diam. Waraka mengatakan yang datang kepada Nabi Muhammad itu Astagfirullahaladzim, ya Allah ya. Sorry, saya turunkan Bang ya. Anda tidak bisa di ini. Memang sama sih Bang Anda. Kayak udah lanjut turun. Iya. Jadi Waraka disebut buta. Nah, Waraka mengatakan yang datang kepada baginda itu adalah An-Namus. Nah, sekarang kita belajar nih orang-orang yang berkecimpung di dunia apologet. Apakah ada kaitannya dengan penjelasan Waraka? Waraka kemudian mengatakan itu. Nah, ternyata dalam bahasa Yunani, nomos itu hukum. Ditemukan kemudian di dalam Kisah Para Rasul 53. Apa yang diterangkan di sana? Kamu telah menerima nomos yang disampaikan oleh malaikat. Akan tetapi kamu tidak menurutinya. Nomos yang dimaksud di sini adalah hukum yang disampaikan oleh malaikat penyampai firman. Di Ulangan 4 nomor 44 pun jelas di situ dikatakan Torah artinya nomos, hukum. Ketika Waraka mengatakan an-namus yang datang kepada Nabi Muhammad, itu sama dengan dia sedang menjelaskan bahwa sang pembawa hukum yaitu an-namus atau Gabriel yang membawa hukum itu sendiri telah datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam bahasa Arabnya itu dikatakan faqala Waraka, maka berkatalah Waraka hanamus, dia adalah namus yang datang kepada Musa.
Iya betul, Kristen menolak waras. Kayaknya sih memang begitu. Silakan Dinda Kores. Dinda Ton, apa kabar? Masya Allah, barakallahu fikum. Dewa, Alhamdulillah. keren kalian. Silakan. Genggam dan juga saudara yang jani. Maaf ya saya nebeng di sini. Habis ini habis obrak Ini Bunda abdi komalnya Semangat Oten tadi. ini. Abang Masya Rai, Allah. Bunda Semangat. Allahu Akbar. Guru saya di sini. Allahu Akbar. Masya Allah. Maafkan Anda guru Anda. Saya terlalu banyak kegiatan soalnya. Iya, Yang penting saya sudah copy materinya. Ya, alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini Juga guru kita salam ini teman-teman. Bang Kores, Allahu semuanya Akbar. Bang Tuan host, Masya Allah. Jadi berbahagia bisa bertemu dengan sedulur semuanya, abangda kita, Masya Allah. Dan semua tuan-tuan di Komal ini, monggo dipersilakan, siap untuk Bunda sehat. mendengarkan. Ini baru sembuh ini abangda, Masya Allah, baru sembuh. Allahu Akbar. Masya Allah. Mungkin sakitnya itu akan lebih cepat sembuh kalau sampean sudah tiba di sini kan gitu. Amin. Gini, kemarin itu abangda, Romo itu jatuh di kamar mandi. Siap. Romo jatuh di kamar Allahu mandi. Akbar. Jadi Tapi untungnya itu gini, kami kan pindah ke rumah ini setelah alhamdulillah rumah itu kita lego pindah ke rumah ini. Rumah itu kan tingginya 2 meter kurang 2 senti. Jadi rumah ini akan dengan satu kamar tidur, satu living room, satu dining room, satu kitchen dan satu kamar mandi. Itu kamar mandinya dibandingkan rumah yang dulu yang memang punya master bedroom, kamar mandinya kecil. Maksudnya itu untuk orang setinggi bule kayak Romo itu, jadi nggak bisa jatuh. Jadi karena kamar mandi kecil Bang Jai, tak mampu untuk membuat Romo jatuh, tapi Romo terpleset. Bayangkan kalau orang setua Romo jadi jatuh terempas ke lantai, subhanallah, masya Allah, alhamdulillah, masih bersyukur. Jadi nggak jadi beliau terhempas ke lantai, tapi kesender ke dinding gitu. Ini nggak jadi terjatuh karena kurang luas kamar mandinya untuk membuat beliau jatuh ke lantai itu. Saking tingginya orang gitu loh Bang Jai. alhamdulillah, syukurlah. Alhamdulillah. Syukur, Jadi, alhamdulillah, Masya Allah. Tapi beliau sekarang udah sehat, Bun. alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi kami nunggu abang-abang nih yang di sini nih, jenguk bundanya, yang Uti dijenguk. Amin kan, Allahu amin. Akbar, amin. Monggo dilanjutkan insyaallah. Nanti saya Iya, iya. Sebenarnya saya juga lagi sakit ini, Bun. Allah Karim, Allah ya Karim. Sakit karena di-kick dari Komang Oten barusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan semuanya. Kepleset saya. Di-kick turun. Aduh. Kepleset. Ya itulah. Iya. Kesleo jadinya. Tapi nggak apa-apa lah, otak mereka semua ku buat meleleh berdarah. Mantap Panglima. Oh Jay, full. Mana gimana terhitung mau naik ini? Iya makanya banyak kali yang mau naik ini. Ini enggak aku turun. Lanjut turun. Saya sapa kamu dulu ya. Kak John Chani ini Kristen atau Muslim? Alhamdulillah aku Muslim Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kawan-kawan izin ya untuk bantu tap-tap layarnya dan juga di posting ulang, dan untuk kawan-kawan Kristen silahkan kalau mau berdiskusi dengan baik menggunakan akal Anda di Komal ini tidak akan mungkin diturunkan. Itu dia. Iya, iya. Tadi Saifuddin Abraha juga kabur. Iya, tadi saya lihat di bawah. Kabur dia. Dia ada dayanya hancur. Yang Uti Sumangsut mau membocorkan satu hal. Silakan Bunda. Nah, siap. Kalau teman-teman mohon kemaafan zahir dan batin ya. Dalam kekristenan ada juga yang disebut tafsir. Tapi tentu sebagai muslim kita akan mau bilang tafsir. Dibesari. Namanya komentar, teman-teman. Komentar namanya.
Ini adalah komentari dari Bible. Ini adalah Bible yang pertama kali diterjemahkan di luar bahasa restu Romawi. Bukan Latin, bukan Yunani, tapi bahasa Inggris. Pelakunya bernama seorang bishop. Jadi pimpinan para pastor itu namanya bishop. Untuk menyebut namanya saja, dalam tradisi di barat, itu harus nunduk hormat dulu baru sebut namanya. Misalnya, Bishop Simon. Jadi, nunduk dulu baru nyebut Bishop Simon. Gitu. Ini Bishop Wycliffe yang menerjemahkan Bible pertama kali di luar bahasa yang direstui oleh Romawas. Ia, selama hidupnya, John Wycliffe, dikejar-kejar oleh tentara pesanan Romawi di England. Kenapa? Karena ia dianggap sebagai orang yang menyalahi dan mempermalukan kerajaan Romawi saat menerjemahkan Bible ke dalam bahasa Inggris pertama kali. Setelah hidup dikejar-kejar, ia meninggal pada tahun 1300. Oh iya, 2 abad sebelum Herodias. Oh iya. Mari kita lihat bagaimana komentari Bible untuk Bible pertama dalam bahasa non restu Romawi ini. Ini kepada teman-teman, ada Ustadz, Masya Allah, ada Ustadz Miftah ini. Saya mau nanya ini, dalam primbon, orang-orang Indonesia dalam tradisi pondok pesantren dan tradisi keislaman, bagaimanakah umat Islam saat menuliskan tafsir kitab apapun itu? Sekarang kita lihat bagaimana orang Kristen menuliskan tafsir. Kita ilmu perbandingan agama teman-teman, ya kita lihat. Kita lihat. Commentary Genesis. Kitab Kejadian, kitab buku Kejadian. Nomor 1, the early beginning. Pada mulanya. Pasal 1, ayat 1. Ayat lupa lagi teman-teman, bukan Quran ya. Oh gitu ya? Iya bukan. Jadi bukan ayat, bukan. Nomor 1 sampai 11. Kalau dalam Quran, ayat 1 sampai 11, panjang nggak? Panjang. Tetapi dalam tafsirnya Bible, ayat 1 dalam Quran, itu tertulis dari awal sampai akhir. Tapi kalau Bible pada butir pertama, bunyinya cuma in, kemudian beginning. Waduh, gimana ini? Tafsir Bible dari nomor 1 sampai dengan nomor 11. Nah ini, sekarang kita lihat Al-Quran. Al-Quran kalau dari ayat 1 sampai ayat 11. Ini gak usah ngomong tafsir Jalalain, gak usah ngomong tafsir Al-Qurtubi, gak usah dulu. Nomor 1 sampai 11. Ya kita buka aja, buka random, coba. Satu ayat saja sepanjang ini. 1 baris, 2 baris. Masya Allah teman-teman, takbir. Langsung ayatnya surah Al-An'am ayat 111. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tanpa direncanakan. Pada kemarin, beberapa jam yang lalu saya membuka Al-Quran surah yang lain. Surah Ali Imran ayat 61 yang diolok-olok oleh Oten Tangguh Bahala. Jadi saya mendapatkan pengadu oleh Oten. Biasa saya sering mendapatkan laporan ayat-ayat yang diolok-olok akan kita bahas. Bagaimana sesungguhnya. Coba ini nggak pakai rencana loh teman-teman. Sedang membuka Bible, buku Kejadian. Di sini diterangkan, nggak dari saya loh, nggak dari saya nih. Wycliffe ya.
Dari nomor 1, pasal 1, nomor 1 sampai 11. Jari tangan ternyata terbuka, sambil lidah tetap ngomong. Membuka Quran, langsung terbuka ayatnya 111. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Nah, kalau 11 ayat dalam Quran, isinya adalah 1 sepanjang ini, 2 ayat sepanjang ini, 3 ayat sepanjang ini, 4 ayat sepanjang ini, 5 ayat, 6 ayat, 7 ayat, 8 ayat. 11 ayat sampai ke sebelahnya, ke sebaliknya. 9 ayat, 10 ayat, 11 sampai sini. Tapi dalam Bible, yang katanya tafsir itu koyo ngene. Silakan Anda nilai bagaimana kualitas dari kedua tafsir buku suci dari kedua iman ini. Kalau tafsir Quran, saya izin tanya Abang Dazuma, pernahkah Abang Da melihat kalau Al-Quran, siapapun mufassirnya saat menafsirkan Quran, pernah nggak motong ayat disunat kayak begini? Ayatnya disunat, bukan orangnya, Bible-nya disunat. Pernah nggak nih Abang Da? Mohon izin Abang Da. Ya, Masya Allah. Itu kalau di kitab tafsir, ditafsirkan utuh, lalu kemudian kalimat per kalimat. Masya Allah. Jadi teman-teman, tidak disebut namanya kitab tafsir dalam terminologi, dalam tradisi kaum muslimin, kalau tidak disebutkan ayatnya secara utuh. Tetapi saudara-saudara terkasih, di dalam kekristenan iki jenenge tafsir. Tafsir cuma ada nomor 1, judulnya sampai dengan nomor 11. Ternyata saudara-saudara, yang tercantum cuma in beginning. Ketika dia mencoba menjelaskan Bereshit. Kalau dalam tradisi Islam tidak pernah kita temui ulama tafsir berani menafsirkan ayat Quran sebelum sepenuhnya ayat itu dicantumkan secara utuh dalam bahasa orisinilnya. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau dalam Quran 11 ayat, dari atas ini sampai sebaliknya 11. Tapi gini, wes ngomongnya, judulnya adalah pada pasal 1 nomor 1 sampai dengan 11. Tapi disunat. Bukan kami yang mempunyai tradisi menyunat-nyunat ayat. Kalianlah yang mempunyai tradisi itu. Manusianya tidak disunat, Bible-nya yang disunat. Subhanallah. Allahu Akbar. Begini kalian mencoba untuk mendebat teman-teman debater. Jangankan Bang Zuma, Bang Kores aja kalian kelenger. Jangankan begitu, Ustadz Miftah aja kalian pengen. Abang Dewa aja kalian langsung kelepek-kelepek. Kan begitu teman-teman. Ini nggak dari saya loh, nggak. Ini mahal teman-teman, mahal teman-teman kan. Ayo kita tes. Ya, izin Bunda, ada tamu Bunda, ada Kristen. Ya, silakan Bu Masa, mungkin mau didiskusikan dengan Bunda atau dengan Bunda. Silakan. Oke. Jadi ada 2 aspek. Satunya pegawai surga gitu kan? Salah. Diam dulu. Silakan abang kami, silakan. Ada 2 aspek di dalam menyebut sesuatu. Aspek jabatan dan aspek pangkat atau gelar. Jadi tanpa menyebut apa wujudnya. Contoh, saya disebut sarjana. Saya orang sarjana. Karena saya duduk dalam suatu jabatan, maka disebut saya seorang direktur, kan itu kan. Nah, jadi di dalam
memandang pejabat negara misalnya, tanpa tahu kita siapa namanya, maka dia disebut contoh gubernur. Nah, dia bisa gubernur pasti karena ada ilmunya, misalnya profesor atau sarjana, maka disebut dia seorang profesor dan seorang gubernur. Sama halnya untuk para pejabat surga.